Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi ya di mata pelajaran UTK Kepegawaian di kelas 12 UTKP ini. Tetap semangat ya anak-anak ya. Dan jangan lupa kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah SWT sehingga kita masih diberi kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu ya, walaupun secara online atau daring. Baiklah anak-anak, pagi hari ini akan Ibu lanjutkan materi kesejahteraan pegawai, yaitu contoh-contoh kesejahteraan pegawai. Salah satunya adalah cuti, ya. Nah, sekarang apa cuti itu? Nah, ini. Cuti adalah hari libur yang diberikan kepada karyawan yang bekerja di perusahaan negeri maupun swasta, ya, ataupun pribadi untuk memberikan waktu istirahat bagi karyawannya. Nah, cuti ini biasanya ada kategorinya, anak-anak ya, nanti banyak macam-macam cuti. Ada cuti tahunan, cuti menikah, cuti melahirkan, ya, cuti ibadah dan lain-lain. Nah, dalam cuti ini diberikan 1 tahun, ada 12 bulan. Tapi apakah bisa diambil semua, Bu? Bisa, tapi harus dengan kebijaksanaan yang sesuai dengan perusahaan atau kantor yang bersangkutan atau kantor masing-masing. Nah, kita lihat berikutnya ya. Jenis-jenis cuti. Nah, ini ada cuti tahunan, ada cuti besar, ada cuti sakit, ada cuti karena alasan penting, ada cuti bersalin. Ini saya minta saja dua anak-anak ya. Nanti materi yang selanjutnya akan dijelaskan. Tulis catatannya apa. Bisa di copy nanti ya. Oke, cuti tahunan itu artinya cuti yang diberikan dalam 1 tahun ada 12 hari. Ya, jadi boleh diambil 12 hari, boleh juga dicicil. Ya, mungkin diambil 2 hari, diambil 3 hari, diambil seminggu. Pokoknya dalam 1 tahun itu ada 12 hari. Jadi 1 bulan itu cutinya hanya 1 hari. Tapi kalau misalnya tidak pernah diambil, misalnya ditabung, boleh diambil dalam 1 tahun itu 12 hari ya, tergantung kebijaksanaan masing-masing instansi atau perusahaan. Kemudian cuti besar ya, cuti besar ini artinya cuti yang jangka waktunya lama, dan ini juga ada kesepakatan anak-anak ya dari kedua belah pihak, baik perorangan maupun yang di perusahaan, karena nanti apakah ada tanggungannya atau tidak, karena kalau cuti tahunan ini ya, ini masih ditanggung oleh perusahaan atau negara. Kemudian ada cuti sakit. Ya, cuti atau waktu istirahat yang diberikan kepada pegawai bersangkutan karena sedang dalam kondisi sakit. Ya, apalagi sakit yang sangat sangat berat ya. Kalau hanya sakit pusing, dilep ya jangan cuti sakit anak-anak ya. Kalau cuti sakit itu memang betul-betul fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk bekerja ya. Kalau misalnya nggak enak semua, kemudian kok pusing, jantung berdebar, lah itu masih bisa ditoleransi ya, bisa mengajukan cuti sakit. Kemudian cuti karena alasan penting, ya ini bisa juga karena alasan pribadi, karena ada masalah di keluarganya, atau masalah karena sedang melaksanakan ikatan kerja ya, ikatan dinas, tugas dari negara ataupun perusahaan ya. Jadi karena apa penting? Karena tidak bisa ditinggalkan karena harus ikut diklat misalnya ya, harus mengajukan cuti. Kemudian ada cuti bersalin, tapi sebelumnya bukan cuti bersalin ya anak-anak ya, tapi cuti menikah dulu ya, baru bersalin itu artinya melahirkan. Ya, kalau cuti menikah itu H-1 selama 7 hari ya. Nah, kalau sudah hamil ya berarti cuti bersalin itu H-1 bulan, berarti kurang 1 bulan atau 2 bulan setelah melahirkan. Ini boleh cuti bersalin ya, cuti melahirkan. Nah, kemudian manfaat cuti. Manfaat cuti itu apa? Yang pertama, menghilangkan rasa jenuh ya. Mungkin penat dalam bekerja, ya akhirnya dibuat relax dulu, menghilangkan kejenuhan, kepenatan karena sehari-hari bekerja, apalagi bagiannya sangat vital ya di perusahaan tersebut. Makanya perlu istirahat ya. Kemudian
Yang lainnya lagi manfaat cuti itu apa? Membuat seseorang lebih produktif. Karena apa? Lebih fresh. Karena apa? Mungkin penat bekerja sehari-hari dengan refreshing atau dengan cuti yang digunakan semaksimal mungkin bisa menambah imun ya seperti saat ini. Ya kita tidak boleh terlalu sedih, tidak boleh terlalu menahan emosi dan sebagainya sehingga menyebabkan imun tubuh itu turun. Jadi enjoy aja dan senantiasa bersyukur dan berdoa. Kemudian karena manfaat cuti yang lainnya itu apa? Mendapatkan inspirasi baru, lu ada ide. Karena apa? Karena tenang pikirannya, maka bisa berpikir, oh nanti saya punya program ini, oh saya nanti ada ide ini, sehingga muncul ya di saat dia rileks ya. Karena apa? Setiap orang itu berbeda anak-anak ya pola pikirnya. Nah, selanjutnya, tujuan pemberian cuti. Nah, ini ya, untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Kesegaran jasmani dan rohani, makanya Ibu beri gambar ini ya, anak-anak ya, senam. Ya, tujuannya apa? Kalau kita olahraga, rajin olahraga itu apa? Kita dapatkan kebugaran, kesegaran ya, sehat jasmaninya. Apalagi rohaninya apa berhubungan dengan mental ya. Kalau kita sering olahraga otomatis aliran darah ini lancar anak-anak ya. Jadi semula pusing karena tidak pernah olahraga, karena sering tidur atau duduk atau kali sering main HP menyebabkan pusing. Makanya harus diimbangi dengan olahraga ya. Makanya tujuan peneliti ini seperti ini, jadi fresh lagi. Karena apa? Dia bisa relax untuk semuanya, jasmani dan rohaninya. Dia bisa mengistirahatkan tubuhnya, kemudian pikirannya, sehingga muncullah ide dan semangat yang baru untuk bisa bekerja lebih giat lagi. Kemudian lainnya apa cuti manfaatnya? Memberikan kesempatan istirahat bagi pegawai, apalagi yang misalnya sekretaris ya diforsir ya, atau direktur diforsir itu tidak ada liburnya. Nah, ini kan otomatis juga ada rasa lelah anak-anak ya. Mesin aja sepeda motor harus bisa berhenti juga, ada matinya ya, dalam arti dimatikan kalau tidak dipakai. Lah manusia, nah, karena juga bukan robot, robot pun juga harus berhenti. Kalau terus dipakai mesin akhirnya apa? Panas, akhirnya apa? Aus, rusak. Lah manusia juga akhirnya apa? Ya remuk, dalam arti apa? Capek, sehingga menyebabkan kesakitan ya. Itu fungsinya cuti. Nah, selanjutnya tugasnya ya, ini carilah contoh-contoh lain yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai ya. Contoh bisa diperoleh atau dicari di surat kabar, internet. Perlu disertai dengan gambar ya. Ya boleh kamu print ya, kemudian ditempel ya. Ditulis di kertas HVS yang rapi, ditulis yang rapi. Kalau ada gambar tadi tolong dibuat atau dilem yang rapi, jangan jembret ya. Mau dihias monggo. Jangan lupa ditulis nama kalian, kelasnya, nomor urut ya, tanggal dan materi apa. Materinya apa? Tugas tadi ya, berarti tentang cuti ya, kesejahteraan ya. Dikumpulkan hari Selasa tanggal 1 ya. Karena ini hanya sedikit anak-anak ya. Tuh. Jadi kalau bukunya bisa diambil kalau sudah Ibu masukkan ke nilai. Sudah Ibu nilai tapi belum saya masukkan ke buku nilai. Itu saja anak-anak ya, materi pada pagi hari ini. Pesan Ibu tetap semangat ya. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.